Halo para pencari cuan, hari ini IHSG bergerak cukup lucu gitu ya. Cukup lucu, kenapa lucu? Yang pertama adalah IHSG meninggalkan gap lagi dan lagi gitu, tetapi ditutup menguat. Kenapa menguat? Karena dia berhasil ditutup dengan membentuk higher high. Ini menunjukkan kalau IHSG ini serius nih, pengen untuk menuju ke arah bullish. Nah, lalu bagaimana dengan gap? Besok adalah hari Jumat dan adalah sebuah hari keramat yang perlu hati-hati ya. Karena teman-teman biasanya hari Jumat itu penuh dengan aksi jual. Bahkan kan minimal ya, besok itu harusnya menutup gap yang dibuat hari ini, yaitu gap yang kecil sekali. Dan kalau misalnya ternyata ambrol, dia akan ambrol dalam sekali nih ke 5.900. Hati-hati, jadi kami juga tidak bisa merekomendasikan banyak saham yang blue chip pastinya. Kalau berdasarkan skenario, IHSG pada saat membentuk gap selalu ditutup, rekan-rekan bisa lihat di 4 Januari terdapat gap dan pasti ditutup. Lalu di sini ada gap kecil juga, selalu ditutup. Lalu selanjutnya di masa lalu pada saat setiap membentuk gap, nah seperti ini, rekan-rekan bisa lihat, pasti ditutup. Oke, apakah cepat atau lambat? Kita perhatikan saja besok. Mudah-mudahan cepat ditutup gitu ya. Lalu apa yang rekan-rekan bisa lakukan? Hari ini menarik, beberapa saham dari bank-bank kecil itu digoreng. Oh iya, ngomong kalau IHSG, posisi stokastiknya udah sangat jenuh beli banget gitu ya. Jadi ada kemungkinan besar untuk dibanting. Hati-hati banget. Kalau mau take profit lebih baik besok rekan-rekan bisa ambil take profit. Lalu bagaimana dengan saham-saham yang rekan-rekan bisa perhatikan? Kita mulai dari sebuah saham telekomunikasi, ini saham yang cukup menarik gitu ya. Saham blue chip, EXCL. MA21 dan MA34-nya sekarang sudah di atas MA89 per hari ini gitu, dan MA8 jauh banget gitu. Rekan-rekan bisa perhatikan XCL itu baru mantul karena dia sudah membentuk koreksi yang sangat sehat gitu, dan sekarang mantul. XCL kalau misalnya dia akan melanjutkan ke arah uptrendnya, dia harus menembus dulu nih dan membentuk higher high. Jadi skenario-nya adalah rekan-rekan bisa beli di harga cukup murah di 2540 sampai 2560. Take profit pertama minimal di 2620, take profit kedua di 2710. Kalau misalnya ternyata memang tembus sampai 2710, rekan-rekan bisa tahan untuk mendapatkan profit yang lebih besar lagi. Jadi rekan-rekan sell sebagian dulu. Stop loss-nya di berapa? Di 2520. Agro, oke. Agro ini juga sebenarnya sudah kami rekomendasikan di beberapa saat yang lalu pada saat mantul di 805. Dan ternyata agro terus membentuk arah uptrend. Rekan-rekan bisa lihat bahwa MA8 sudah menembus MA21 dan 34 pada saat yang lalu, dan dari kemarin naik. Kalau rekan-rekan kemarin belum ambil, rekan-rekan bisa coba beli di 1135 sampai 1145. Take profit pertama minimal di 1190 dan selanjutnya di 1255. Kalau misalnya ternyata turun di bawah 1120, rekan-rekan bisa stop loss gitu ya. Selanjutnya ada saham BBYB, ini adalah saham gorengan gitu ya untuk bank-bank kecil. Rekan-rekan perhatikan bahwa MA8 sudah menembus MA21 dan candlestick hari ini sudah menembus resisten sebelumnya, dan hari ini berarti ada higher high ini ya. Hal ini menunjukkan BBYB menuju ke arah uptrend, bahkan sudah menembus MA89-nya. Hati-hati, apakah ini akan berlangsung cukup lama besok hari Jumat. Rekan-rekan bisa coba beli di 476 sampai 490, stop loss pertama di 458. Take profit-nya bisa di 530, take profit selanjutnya bisa di 576. Gorengan selanjutnya adalah BACA, persis banget dengan BBYB, sudah menembus MA21 dan 34-nya, tapi belum menembus MA89-nya nih. Tetapi BACA juga sudah membentuk sebuah candlestick di atas resisten sebelumnya, dan ini adalah sebuah higher high.
Rekan-rekan bisa beli di 436 sampai 446, take profit pertama di 484, take profit kedua di 496, stop loss di 420. Hati-hati, saham seperti ini masih ada relatif turun karena MA21 masih di bawah MA34 dan masih di bawah MA89. Trennya sedang turun loh, hati-hati ya. Saham yang digoreng selanjutnya hari ini adalah BKSW. Nah, tetapi berbeda dengan dua saham sebelumnya, BKSW ini posisinya secara jangka panjang masih uptrend ya. Walaupun secara jangka menengah MA21 masih di bawah MA34-nya. BKSW hari ini berhasil menembus resisten sebelumnya dan membentuk higher high. Harganya cukup murah, rekan-rekan bisa coba beli di 167 sampai 174 dengan lot yang kecil. Take profit pertama bisa di 186, take profit kedua di 195, stop loss di bawah 156. BCAP, rekan-rekan bisa lihat juga ini adalah saham yang sedang digoreng per hari ini. Tapi sebenarnya nggak per hari ini, sudah dari beberapa hari yang lalu karena ini masih MNC Group. Walaupun salah satu saham MNC ada yang sudah disuspend hari ini karena UMA gitu ya. Rekan-rekan bisa lihat memang BCAP masih uptrend dan sebenarnya ini bagus. Kenaikannya bagus karena sehat gitu ya. Masih mantul di MA8, beberapa kali mantul di MA8. Nah, rekan-rekan bisa perhatikan bahwa MA21-nya sudah di atas MA34 dan sekarang sudah akan menunjukkan di atas MA89 nih. Hal ini menunjukkan sebuah uptrend yang kuat, tetapi pergerakannya ini sangat volatile. Maksudnya adalah kalau misalnya rekan-rekan lihat beberapa hari yang lalu itu dibuka posisinya di atas, tetapi closing-nya di bawah walaupun sempat dilempar ke atas kali. Nah, bagaimana dengan besok? Kemungkinan akan terjadi pola yang berulang seperti itu. Bisa naik sangat tinggi sekali, digoreng setelah itu, setelah mendapatkan profit banyak, lalu dilepas. Hati-hati dengan saham-saham seperti ini. Rekan-rekan coba beli pada saat harga agak murah di 212 sampai 216. Take profit pertama di 238, take profit kedua di 246, take dan stop loss bisa di bawah 206. Sudah bosan dengan saham-saham bank, sekarang rekan-rekan bisa perhatikan sebuah saham di luar bank yang sudah sangat menarik gitu ya. Karena rekan-rekan bisa lihat era ini breakout dari resisten yang sebelumnya, beberapa resisten dan hari ini di closing dengan posisi yang cukup tinggi. Nah, rekan-rekan perhatikan juga secara MA, memang MA8 di atas MA21 dan di atas MA34. Walaupun memang sempat MA21 di bawah MA34 nih. Oke, skenario seperti ini rekan-rekan bisa coba spekulasi beli di harga 625 sampai 635. Itu saat ada penurunan sedikit karena masih ada resiko ya. Apakah ini benar-benar breakout atau hanya false breakout? Oke. Rekan-rekan bisa, kalau misalnya sudah membeli di 625 atau 635, minimal saham ini bisa naik sampai 655 dan take profit kedua sampai 685. Kalau misalnya ternyata turun di bawah 620, sebaiknya rekan-rekan lepas, berarti ini adalah sebuah breakout yang salah. Masih ada lagi bank gorengan yang bisa rekan-rekan perhatikan nih. Salah satunya adalah MCOR. MCOR ini kalau misalnya rekan-rekan perhatikan, MA21 masih di bawah 34 dan masih di bawah MA89. Hal ini menunjukkan secara tren jangka panjang ini masih turun banget. Nah, MCOR hari ini sedang digoreng dan mentok di MA89-nya. Sebenarnya rekan-rekan lebih baik perhatikan apakah besok semua akan digoreng lagi atau semuanya akan dibawa turun dulu gitu ya untuk menuju ke arah uptrend. Rekan-rekan bisa coba beli di 143 sampai 145, take profit pertama di 148, take profit kedua di 151, stop loss di bawah 142. FILM. Oke, FILM ini secara tren memang masih turun karena MA21 di bawah MA34. Tetapi rekan-rekan lihat bahwa FILM ini mentok di sebuah support yang cukup kuat nih. Di beberapa waktu yang lalu ada sebuah support dan kemarin ketemu supportnya lagi dan mantul nih. Oke. Coba rekan-rekan bisa perhatikan dulu, tetapi juga ini cukup beresiko. Rekan-rekan bisa coba beli spekulasi di 408 sampai 412 pada saat saham ini murah besok gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata
sahamnya naik, dia minimal naik bisa sampai 422 sampai 446. Tetapi kalau misalnya ternyata turun di bawah 406, lebih baik rekan-rekan stop loss. Karena sepertinya FILM ini akan mentok dan naiknya tinggi sekali nih. Ini adalah support yang sangat kuat di saat 24 Mei. Bisa diperhatikan, tetapi hati-hati kalau misalnya ternyata turun lagi, ya memang trennya sedang turun ya. Saham yang keren banget nih, KREN gitu ya. Rekan-rekan bisa perhatikan bahwa KREN ini posisinya sedang uptrend nih, karena rekan-rekan lihat MA8-nya sekarang sudah di atas MA21 dan 34. Walaupun MA21 ini sedang mendekati MA34 nih. Memang dilihat kenapa MA21 mendekati MA34, karena terjadi penurunan yang cukup dalam dan lama. Tetapi rekan-rekan perhatikan bahwa hari ini mantul, dan kalau misalnya membentuk sebuah pantulan yang cukup tinggi lagi, ini sedang ke arah uptrend lagi nih. Dan sebuah penurunan yang jangka panjang itu akan dibayar oleh sebuah uptrend yang cukup tinggi lagi. Rekan-rekan bisa coba spekulasi beli di 139 sampai 142. Take profit pertama di 149, take profit kedua di 155. Stop loss di bawah 136. PURA. PURA ini rekan-rekan bisa coba perhatikan, secara tren memang sedang uptrend. Tetapi saham ini sedang turun nih. Dan mentok di sebuah support di angka 127 nih gitu ya. Berapa kali disentuh, kemarin disentuh dan hari ini disentuh lagi. Dan dipaksa untuk naik. Apakah support dinamis di MA21 ini kuat? Rekan-rekan bisa coba spekulasi beli di 126 sampai 130. Siapa tahu saham ini naik. Nah, pada saat naik, rekan-rekan bisa jual minimal di 137 dan selanjutnya di 144. Stop loss di bawah 125. Selanjutnya adalah PPRO, di mana PPRO sebenarnya sudah mantul nih, sempat mantul dan terbentuk sebuah candlestick hijau. Nah, kemarin itu per hari ini tuh doji ya. Kalian bisa perhatikan apakah PPRO ini akan kembali naik. Walaupun secara tren sebenarnya MA21 dan MA34-nya itu masih di atas MA89, walaupun belum terbentuk sebuah MA8 nih. Rekan-rekan bisa coba spekulasi beli di 84 sampai 86, take profit pertama minimal di 89 dan take profit kedua bisa di 93 kalau misalnya ternyata dia kembali membentuk sebuah breakout yang kuat. Tetapi kalau misalnya untuk fast trade ini relatif masih kuat, karena bisa rekan-rekan lihat dia bisa naik dan langsung turun lagi. Hati-hati, cukup untuk fast trade saja. Stop loss di bawah 83. Ada saham yang menarik lagi yaitu Jeskai. Kalau rekan-rekan dari beberapa waktu yang lalu kami sudah rekomendasikan di sini, dan sekarang bisa cuan sudah besar sekali. Ini kalau misalnya rekan-rekan beberapa saat yang lalu beli, wah cuannya sudah 30%-an lebih nih, lumayan. Oke, Jeskai ini membentuk sebuah gap yang tinggi hari ini, dan rekan-rekan bisa manfaatkan besok beli di 175 sampai 177 pada saat terbentuk gap nih. Tetapi hati-hati, kalau misalnya terbentuk gap, itu kemungkinan juga akan turun terus dan pasang stop loss di 173 saja. Kalau closing di bawah 173 lebih baik lepas saja. Kalau misalnya take profit dan naik, rekan-rekan bisa minimal jual di 193 dan kedua di 198. Seperti yang terjadi hari ini. Itulah beberapa saham yang bisa rekan-rekan perhatikan pada saat kondisi IHSG yang sedang nggak jelas seperti ini. Kalau misalnya rekan-rekan ingin lebih berhati-hati, lebih baik besok libur dulu kali ya, karena besok hari Jumat Keramat dan terjadi dua gap yang kalau misalnya disusul ini akan cukup bikin berantakan buat kita semua. Kalau rekan-rekan masih hold saham yang sedang profit, rekan-rekan bisa take profit segera. Tetap fokus, tetap pasang stop loss, dan rekan-rekan semoga tetap cuan untuk besok. Sampai ketemu besok dan tetap cuan buat kita semua.